Shalom, halo adik-adik. Senang sekali Lose hari Minggu ini bisa menjumpai adik-adik di sekolah minggu. Hari ini Lose ditemani oleh Christian dan Chelsea. iya, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami dengan penuh sukacita, kami ingin menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi adik-adik begitu indah. Kasihnya begitu indah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, berikan dengan hati yang penuh sukacita. Dan kita akan memuji satu pujian lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Halo adik-adik, kembali kita ketemu lagi minggu ini. Kita kembali bersyukur karena Tuhan yang begitu baik bagi kita. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan juga kemurahan-Mu yang memungkinkan kami untuk dapat hidup sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau juga memberi kami kesempatan hari ini untuk beribadah pada Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong kami, saat ini kami ingin mempelajari bagian firman-Mu, Engkau tolong mampukan kami, urapi kami dan hikmat-Mu, untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan baik, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong juga lause kami yang menyampaikan firman, berikan hikmat, urapi dia untuk dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Puji Tuhan, kami doa dan syukur dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini kembali akan kita belajar firman. Bagaimana sesungguhnya kita sebenarnya tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak punya kemampuan untuk lepas dari dosa. Kenapa? Karena kita sudah terikat sama dosa sejak kita lahir. Satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa lepas dari dosa hanya datang pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 22 ayat 31 sampai 62. Lukas 22 ayat 31 sampai 62. Pada saat itu sebenarnya hari Paskah sudah tiba. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus kembali mengingatkan murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu? Kita bisa baca dari pasal 31, ayat 31, yaitu Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa artinya ini? Artinya, kalau orang menampi gandum ada dengan alat yang bulat ya, yang lebar, itu tujuan untuk memisahkan jelai yang baik dan kotorannya. Dengan cara digoyang sehingga sampai terpisah. Lalu apa maksud Tuhan memberikan peringatan seperti itu? Ternyata iblis telah minta izin. Kami minta izin untuk menggoyang iman murid-murid Tuhan Yesus. Iblis telah minta izin untuk menjauhkan murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul waktu itu, dengan Tuhan Yesus, dengan cara menggoncang imannya. Tapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana iblis akan menggoncang iman mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu waktunya sudah tiba. Dia akan dipisahkan dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu, murid-muridnya akan tergoncang. Maka dia memberi peringatan pada Simon Petrus waktu itu beserta murid-murid yang lainnya. Dia berbicara dengan Simon Petrus, tapi juga pada semua murid-muridnya. Bukan hanya spesial untuk Petrus sendiri. Para murid tidak mengetahui bahwa sebenarnya jauh hari Tuhan Yesus sudah mengatakan pada mereka bahwa Tuhan Yesus harus menderita. Tuhan Yesus harus menderitakan dosa-dosa manusia. Dia harus menanggung penderitaan demi menebus dosa-dosa manusia. Tapi murid-muridnya waktu itu tidak mengerti. Ketika Petrus
ditegur oleh Tuhan Yesus seperti itu, apa kata Petrus kira-kira? Di ayat 33, Petrus menjawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Wih, hebat ya. Petrus menyatakan loyalitasnya, menyatakan kesetiaannya pada Tuhan Yesus. Dan menyombongkan diri bahwa dia ada orang yang, walaupun murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dia tidak. Dia akan bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wih, sombong ya. Sombong luar biasa. Dia mengatakan, kalian, walaupun kalian meninggalkan Tuhan Yesus, tapi saya tidak. Saya akan tetap bersama Tuhan Yesus, guru kita. Walaupun saya harus masuk penjara, dan akhirnya dibunuh. Benarkah seperti itu kejadiannya? Tapi Tuhan Yesus waktu itu langsung memperingatkan. Apa kata Tuhan Yesus waktu itu? Apa kata Tuhan Yesus kira-kira? Tuhan Yesus mengatakan, hari ini, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan 3 kali menyangkal aku. Luar biasa. Ketika Petrus menyatakan kesetiaannya dan dengan kesombongan, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Wih, baru selesai waktu itu ngomong, tahu-tahu Yudas dengan pasukannya datang. Dengan pasukan dari para imam-imam dan para prajurit datang dan bawa pedang dan pentungan. Tujuan itu apa? Ya, untuk menangkap Tuhan Yesus. Ketika itu Petrus dengan refleks langsung mencabut pedang. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus ingin tangkap dan menggerakkan pedangnya memutuskan telinga salah satu prajurit. Tapi Tuhan Yesus bilang, sudah. Dan dia langsung datang memegang telinga prajurit yang telinga dipotong sehingga langsung disembuhkan. Apakah Tuhan Yesus perlu dibela dengan cara seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak perlu dibela dan pedang. Kalau Tuhan Yesus perlu dibela, dia tinggal manggil malaikat turun dan memusnahkan semua prajurit yang ada. Tapi, apakah Tuhan Yesus harus melakukan itu? Tidak. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu, berarti dia tidak bisa menggenapi apa yang sudah Allah Bapa tentukan untuk digenapi, itu untuk menderita mati untuk dosa-dosa umat manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak bersedia menanggung penderitaan, kematian untuk menanggung dosa-dosa manusia, manusia tidak ada yang bisa selamat. Maka Tuhan Yesus harus menanggungnya. Makanya sebelum waktu dia ditangkap, dia pergi ke Bukit Zaitun dan berdoa. Berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Ketika dia mengalami ketakutan, mengalami satu kekhawatiran, dia tidak datang kepada siapa-siapa, dia datang ke Allah Bapa dan berdoa. Ketika dia berdoa, malaikat Tuhan menampakkan dia, memberi dia kekuatan. Tapi ketika malaikat Tuhan tampil, bukannya dia bertambah tenang, tapi dia tampak teguh berdoa karena dia tahu bahwa dia memang harus menderita. Dia harus menanggung semua itu. Karena penderitaan yang harus dia tanggung ada luar biasa, karena harus menanggung hukuman dari semua umat manusia karena dosa-dosa umat manusia. Gampang kira-kira? Manusia begitu banyak. Semua manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus harus menanggungnya. Menanggung hukuman yang harusnya diterima oleh kita-kita ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ketika dia memberi peringatan pada muridnya, saya terus berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus datang pada Tuhan berdoa. Hanya dengan itulah kita mohon Tuhan membebaskan dia dari segala pencobaan. Karena semua pencobaan yang datang dari iblis tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa izin Tuhan.
Tuhan juga mengingat dan melihat kita. Tapi kita harus datang pada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan ketika menghadapi cobaan. Seperti Tuhan Yesus lakukan ketika dia menghadapi ketakutan, kegentaran, menghadapi hukuman, penderitaan yang harus dialaminya untuk menanggung umat manusia, dosa manusia. Dia datang pada Allah berdoa sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Penderitaannya luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Dia sebagai manusia biasa, dia takut, gentar. Gentar dengan penderitaan yang harus dialami. Tapi dia terus harus menghadapinya. Dia bisa boleh menghindar. Kalau dia menghindar, dia bisa menghindar. Tapi kalau dia menghindar, kita semua akan binasa. Itu tidak akan dilakukan Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia pun akhirnya dibawa pergi. Petrus mengikuti dari belakang. Sampai ke tempat itu, ada seorang hamba perempuan datang. Ini orang ini yang bersama-sama dengan dia yang ditangkap itu. Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Wah, langsung menyangka, refleks langsung menyangka, aku tidak kenal dia. Tapi nggak berapa lama kemudian, ada lagi orang lain datang. Bukan kamu yang selalu bersama-sama dia? Tidak, bukan aku. Dia kembali berjalan ke tempat lain. Tapi nggak lama orang lain datang lagi. Ini ada orang di Galilea yang selalu bersama-sama Tuhan Yesus yang tangkap itu, yang tadi tangkap itu. Petrus menyangka lagi, bukan aku. Aku tidak tahu dia. Dan ketika penyangkalnya ketika terjadi, langsung dia ayam berkokok 3 kali. Ayam pun berkokok waktu itu langsung. Ketika penyangkalan yang ketiga Petrus terjadi. Lalu Petrus mendengar ayam berkokok dan dia langsung lari keluar dan menangis dan sedih. Karena ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Sebelum hari itu lewat, dia sudah menyangka Tuhan Yesus 3 kali, padahal dia dengan gagah berani dan sombong katakan, saya siap ditangkap di penjara bahkan mati bersama Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi, dia menyangkal Tuhan Yesus hanya berapa jam setelah itu. Menyangkal mengenal Tuhan Yesus, menyangkal bersama Tuhan Yesus, menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus punya iman yang kuat, yang teguh, dan keyakinan yang tulus pada Tuhan Yesus, tanpa ada keraguan. Tapi tidak boleh dengan kesombongan. Kita tidak boleh sombong dengan iman kita, bahwa kita kuat, bahwa kita pasti kuat menghadapi masalah, kita kuat menghadapi cobaan dari iblis. Tapi kita harus berdoa pada Tuhan, mohon kekuatan, mohon kita jauh dari pencobaan. Kalau pencobaan datang, kita mohon Tuhan menguatkan kita. Jangan sombong atas iman kita dapat siapapun. Jangan seperti Petrus waktu itu, seorang rasul hanya dia jatuh karena kesombongan rohani, kesombongan atas imannya. Dia jatuh hanya berapa saat setelah dia mengucapkan kesombongannya itu. Tapi harus itu Petrus yang sedih, menangis, menyesali dirinya. Dan kita, ketika kita sadar kita berdosa, kita harus menyesali diri dan datang pada Tuhan memohon pengampunan. Jangan lari ke tempat lain. Datang pada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita berdosa, datang pada Tuhan, kita bersujud dan minta mohon ampun pada Tuhan. Tuhan akan melihat dan mengampuni kita. Karena sesungguhnya kita berdosa. Walaupun kita sudah bilang sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, tapi kita masih belum lepas dari dosa. Kita masih perlu berproses untuk membuat kita lebih kuat dan lebih kuat agar kita bisa berjalan bersama Tuhan. Jangan sombong, tapi terus berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan setiap hari, setiap saat, sehingga kita bisa luput dari segala cobaan dan malapetaka. Nah, adik-adik, semoga kita semua bisa belajar dari kasus Petrus. Kita punya iman, tapi kita nggak boleh sombong dengan iman kita. Nggak boleh sombong ke kita sebagai anak Tuhan, kita pasti kuat. Nggak. Kita tetap lemah walaupun kita sebagai anak Tuhan. Kita hanya bisa kuat kalau Tuhan tetap bersama kita.
Mari kita juga baca dan selalu bersyukur pada Tuhan, mengucap firman Tuhan. Dan saat ini kita buka juga Mazmur 145 ayat 21. Bila hati kita selalu memuji Tuhan dengan Mazmur ini, kita baca sama-sama. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kita juga seharusnya selalu memuji dan bersyukur pada Tuhan atas hidup kita hari ini, untuk berkat hari ini, untuk kekuatan yang Tuhan berikan hari ini. Jangan putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan menyerah, tapi terus datang pada Tuhan memohon pertolongan. Kita ketika menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan yang berat, datang pada Tuhan. Hanya Tuhanlah, Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami agar kami boleh tetap teguh di hadapan Engkau. Kami selalu berdoa memohon pertolongan dari Engkau, kekuatannya dari Engkau. Karena kami sadar kami lemah. Walaupun kami sudah mengaku dan kami sebagai anak Tuhan, tapi kami masih lemah Tuhan. Kami perlu kekuatan dan pertolongan-Mu, topangan-Mu, agar kami tidak jatuh menghadapi segala cobaan, segala godaan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk selalu hidup sejalan dengan Engkau. Dan kami boleh selalu rendah hati, dimanapun dan kapanpun juga. Tujuan Tuhan kami bersyukur dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi firman hari ini boleh selalu menguatkan kita, buat kita sadar bahwa kita orang berdosa yang lemah dan perlu Tuhan yang menopang, memberi kekuatan pada kita. Sampai jumpa lagi. Dadah.